Apa betul pansos di sosial media jadi modal atau strategi orang-orang yang ingin jadi bakal calon presiden? Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam komunikasi, otak memiliki peranan penting dengan membentuk sistem yang disebut neuropsikologi. Seperti yang dikutip dari situs unpad.ac.id, dalam sebuah penelitian disebutkan, jika komunikasi terjadi akibat kerja saraf-saraf otak yang begitu rumit, tapi bekerja dengan sangat cepat untuk merespons suatu objek atau informasi. Begitu informasi diterima, terjadi sebuah sistem sensorik, di mana semua organ indera berperan di dalamnya. Sistem tersebut juga dipengaruhi limbic system, suatu sistem yang menghubungkan kinerja respons otak dengan emosi manusia. Sehingga sistem ini menentukan bagaimana respons komunikasi seseorang dapat langsung diungkapkan atau tidak sesuai dengan kondisi emosinya. Oke, nah kalau kita ngomong soal komunikasi yang sekarang, ya kita kan selalu ngomong ada yang teknologi. Sekarang ya kita langsung saja melompat ke sosial media. Sosial media nanti kita nggak tahu nih bakal akan berkembang lagi. Siapa tahu pasca Google Lens tidak berjalan baik, siapa tahu nanti berkembang. Kita mikir langsung nyambung gitu kan. Kita nggak tahu. Di semua zaman, komunikasi ini memegang peranan penting. Kita nggak bisa membantah bahwa kemajuan teknologi mengubah segalanya. Sekarang yang namanya sosial media. Dan sosial media jauh lebih powerful karena menjangkau lebih luas. Komunikasi melalui internet menjadi sebuah tren yang tidak bisa dilepaskan lagi. Lihat saja, para pejabat dan politikus negeri ini memiliki akun media sosial. Menurut data yang dirilis We Are Social per Februari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191 juta merupakan pengguna akun media sosial. Indonesia masuk dalam 10 besar pengguna media sosial terbesar di dunia. Angka tersebut tentu merupakan potensi bagi para tokoh untuk memuluskan tujuan politik mereka, termasuk jika ingin maju dalam pemilu. Belajar dari pengalaman seorang Obama yang berhasil menjadi presiden di Amerika, bermodalkan BlackBerry, ya, dan sekarang BlackBerry sudah tutup, kita bisa tahu bagaimana luar biasanya komunikasi. Atau kita misalnya agak mundur sedikit, bagaimana seorang Bill Clinton menjadi presiden di Amerika, modalnya apa? MTV main saksofon, kelihatan keren. Atau ya di awal-awal sosial media ya waktu itu belum terlalu dibilang sosial media, Pak SBY, bagaimana dia kemudian menjadi presiden Indonesia dengan penampilannya dia yang digilai para perempuan. Oke. Lanjut berikutnya ada Pak Jokowi yang menjadi antitesis lah ya. Pak Jokowi ini orangnya Jawa banget, Jawa sekali. Bahasanya yang dipilih, diksi-diksinya sangat sederhana. Sebaliknya di seberang sana ada, kita tahu, yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Bahasanya sangat tinggi, nasionalis, luar biasa. Dan itu menarik, di sosial media kan selalu punya pasarnya sendiri. Dan mereka punya pasar, punya pemilihnya masing-masing. Kita sebut saja nama, ada Mas Ganjar ya, gubernur saya, ada Kang RK, Ridwan Kamil, kemudian ada Mas Sandi yang sekarang Menteri Parekraf, ada juga Pak Erick Thohir ya. Semuanya sekarang lagi aktif nih di sosial media. Belum yang lain yang saya lihat, baru 4 lah yang aktif. Sah-sah saja itu dilakukan. Bahkan kemudian kalau kita ambil yang cara yang lebih sederhana dilakukan oleh si Caimin. Caimin ini tidak fokus di sosial media, tapi dia selalu rutin bermain di komunikasi luar ruangan pakai baliho. Ya. Dia rutin itu di daerah-daerah tertentu dia akan pasang baliho
calon presiden lah apalah itu Caimin. Itu strateginya dia. Konten di sosial media yang disukai itu tidak yang maaf saja intelektual ya. Silahkan dilihat bagaimana ketika mereka ini yang ngarep jadi bakal calon presiden ini bersosial media hal yang serius. Penggemarnya sedikit. Ya, sebaliknya kalau misalnya mereka yang remeh-temeh, receh, contoh paling terakhir bagaimana upaya Anies maupun RK ya menjarah Citayam Fashion Show gitu kan. Itu buat kami ya ya memang begitu kapasitas yang disukai oleh masyarakat ya. Menjarah informasi yang sedang ramai dibicarakan. Kayak RK kenapa sih dia nggak lebih jalan di Cihampelas, itu kan proyeknya dia ketika menjadi wali kota Bandung. Kenapa dia nggak sebagai gubernur Jawa Barat nggak dorong itu gitu. Justru kenapa dia malah kesini ke Jakarta. Pada kesimpulannya akhirnya sosial media ya hanya bermain di tingkat-tingkat yang receh, tidak kemudian menjadi sebuah public sphere yang mencerdaskan. Sosial media kita ya sekedar public space, orang sekedar ngobrol doang, tapi tidak ada hal yang mencerahkan. Kalau itu yang bisa saya tangkap ya. Lalu apa yang sebenarnya mereka inginkan? Ya itu sebenarnya popularitas sebenarnya. Apakah kemudian Ganjar, oke dia kader, apakah dia nanti bakal jadi calon presiden? Belum tentu. Kenapa? Karena keputusan itu di partai. Tapi partai pasti memikirkan, oh ini orang popularitasnya tinggi nih. Jumlah Twitternya followersnya segini. Yang menanggapi ketika dia mencuit jumlahnya segini. Instagramnya followersnya segini, pengikutnya segini. Terus aktif segala macam. Facebooknya luar biasa. YouTube-nya luar biasa. Oh, Ganjar nih adalah calon kuat. Apa iya? Saya akan mengatakan belum tentu. Kenapa? Karena sosial media itu tidak, realitasnya nggak sama dengan kenyataan di lapangan. Kenapa? Ya kita bisa main algoritma di situ, kita bisa main buzz di situ, kita bisa main bot di situ. Publik selalu menilai para pejabat atau politikus yang terlalu agresif bermain sosial media, terlebih bukan memaparkan program-program mereka, adalah sebagai pencitraan. Bahkan, banyak pula yang menilai jika mereka melakukan pansos atau panjat sosial jika muncul di peristiwa yang viral untuk berkomentar yang bukan dalam ranah mereka. Pansos dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi, dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial. Kalau saya bilang itu bukan pansos ya. Pansos tuh dia berusaha apa ya? Dia tidak ada di tempatnya, yang sebenarnya ini ada titik A di atas, dia di bawah. Pansos itu namanya juga panjat sosial ya. Jadi ada titik sosial yang dia berusaha penuhi. Kalau yang dilakukan oleh seorang Anies, RK, Mbak Puan, itu bukan pansos. Itu bagaimana mereka menunggangi isu yang ada. Jadi ya kalau kita berita, newspack-nya dapat lah. Kelompok intelektual itu cenderung skeptis. Ya. Dan bukan itu sasaran mereka. Bukan kami yang menjadi sasaran mereka bersosial media. Tapi orang-orang yang lihat HP mungkin buat sambil ngurusin anak, lihat HP sambil jualan. Orang-orang yang masih punya keinginan untuk menitipkan aspirasi dan harapan mereka setiap 5 tahun sekali. Para politikus pasti memiliki strategi untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Langkah tersebut memang sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui respons masyarakat terhadap pemikiran yang diungkapkan para politikus tersebut. Meski belum ada formulasi yang baku terkait durasi untuk mencapai tujuan politik melalui media sosial, namun para politikus terus berusaha mengelola media sosial mereka secara konsisten. Pemilu itu lari maraton, ya, pelan tapi konsisten. Ya. Mas Ganjar ini bagus, pelan tapi konsisten. Ya. Pak Anies bagaimana? Baru mulai sebenarnya, tapi dia punya modal sangat luar biasa di pemilu Jakarta. Kenapa? Spot pemberitaan sosial media itu Jakarta. Kenapa anak-anak Citayam itu tidak nongkrong di Depok atau di Bogor? Ya karena memang orang nggak bakal lihat Bogor, ngelihatnya Jakarta. Ya,
Jadi kalau film-film G30S itu benar dia naik itu. Jakarta adalah kunci, emang benar ya. Dan itu dilakukan oleh anak-anak kita ya. Jakarta adalah kunci. Oke. Pak Anies luar biasa karena dia pegang itu Jakarta. Nah, RK bagaimana? RK bagus. Dia punya potensi luar biasa ya. Dan dia sudah run itu sejak sebelum menjadi politisi. Tapi jangan salah ya, jangan salah, ini Indonesia. Ini misalnya nih, menjelang hari H, nah, tahu ada nih kita kok kalau orang Jawa itu kan selalu percaya yang namanya Satrio Piningit. Wah, Satrio Piningit kan ceritanya ini kan orang yang satria yang sengaja dipingit di sebuah tempat lah ya. Dia jago berpolitik, dia jago perang, dia jago ekonomi, jago segalanya, ganteng segala macam. Dan ketika di akhir-akhir menuju penentuan bakal calon presiden, dia muncul. Nah ini ya, yang siap membuat seorang Ganjar, Anies, Sandi, dan lain-lain itu nanti gigi jari. Bagaimana exit point-nya? Ya minimal nyangkut lah ya, kalau sudah terkenal kan nyangkut lah ya, minimal jadi bakal calon wakil presiden. Atau bakal calon juru bicara kampanye misalnya. Lumayan lah ya, minimal ntar jadi menteri lah. Jadi kalau misalnya pertanyaan kapan harus dimulai, ya kalau politik ya sistemnya maraton. Kan nggak tahu nih ntar kalau ada ini Satrio Piningit nih, Satrio ya bukan Satriowati itu salah. Masalahnya di situ. Data dari Pusat Badan Statistik yang dirilis pada Januari 2021 disebutkan jumlah usia muda produktif dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun pada 2020 mencapai 191,08 juta jiwa atau sekitar 70,72% dari jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Dikutip dari survei Litbang Kompas yang dirilis Oktober 2021, pada Pilpres 2024 nanti generasi milenial dan generasi Z akan mendominasi hak suara. Meski demikian, popularitas seorang tokoh di media sosial tidak menjamin raihan suara saat pemilu. Jadi sosial media ini rame hanya di golongan X sebenarnya, kelompok umur X. Sementara Y dan Z itu, apalagi Z ya, ini mereka ya kayak generasi kita, Gen X yang dinilai jelek oleh generasi baby boomers. Jadi pengguna yang rewel, bawel, terus kemudian banyak menyebarkan hoax itu generasi baby boomers sama X. Dan itu tidak bisa kemudian generasi di bawahnya itu untuk membantah mereka. Dan akhirnya ya itu menimbulkan banyak sampah. Dan ini yang rame di sosial media. Kalau orang boleh jujur ya, yang nyebar informasi jeruk panas efektif untuk ini, itu kan generasi baby boomer sama X ya, yang baru kenal sama HP dan segala macam. Sementara generasi Y sama Z, mereka rame tapi cenderung apatis sebenarnya dalam hal soal politik. Kejadian berubah ketika kasus Jokowi pemilu 2014 dan Ahok 2016 ya. Itu organik. Bagaimana rame di sosial media, ya rame juga di kenyataan pemilihan. Ahok luar biasa, ya rame di sosial media, crowd-nya luar biasa dan ternyata berhasil menarik di kenyataan juga. Sayangnya ya kita tahu bagaimana ending dari politik seorang Ahok ya di situ-situ aja akhirnya. Sorry itu saya aja Pak. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ya mereka akan bertarung di situ, perebutannya di situ. Nah kalau kemudian ini nanti berjalan dengan lancar upaya switching ke digital, pasti akan seru. Serangan udara tidak akan, ini bakal seru kalau buat saya kajian media buat untuk orang komunikasi, ini akan seru. Kenapa? Apakah dengan digitalisasi, switching ke digitalisasi itu mengubah pola komunikasi serangan udara itu ya? Nah kalau sosial media, ya kita udah tahu pasarnya siapa. Pasarnya pasti orang-orang yang penonton sinetron ya. Istri tetanggaku bukan istriku ya. Yang penonton-penonton kayak gitulah, yang receh-receh nggak jelas itu. Ya itu pengguna sosial media kita dan pangsa terbesar kita.
Jadi kesimpulannya, komunikasi sosial media digunakan untuk terus menjaga citra positif dan membentuk opini yang baik agar popularitas seorang tokoh dapat terus terjaga. Urusan elektabilitas tetap harus mengandalkan para pemilih yang langsung datang ke tempat pemungutan suara. Ya, kita harus selalu berterima kasih lah pada bangsa kita yang masih mau datang ke TPS. Saya memilih orang ini karena saya berharap hidup saya akan lebih baik. Itu kita harus berterima kasih di Indonesia seperti itu. Kita tidak seperti tetangga kita ya, bernama Australia, yang orang itu kalau nggak milih sampai dapat hukuman, didenda ya. Atau kayak Amerika, presiden terpilih nggak pernah lebih dari, pemilihnya 30%, 40%. Ya, Indonesia masih luar biasa, masih di atas 50%. Jadi trust terhadap pemilu, partai itu masih bagus.